Kakak semuanya tentunya saat ini untuk peserta seleksi P3K tahap 2 ini sedang mengikuti tes ya atau ujian di lokasi seleksi kompetensi masing-masing. Nah, sebagai indikasi penentuan yaitu peluang lulus kita atau enggak lulus itu besar atau kecil tentunya itu berdasarkan dari jumlah formasi yang kita lamar dan juga jumlah saingan yang ada ya. Karena untuk P3K tahun ini tidak ada passing grade. Jadi nanti diurutkan dari peserta yang mendapatkan nilai tinggi. Pada video ini kita akan memberikan tutorial bagaimanakah cara cek jumlah pesaing P3K tahap 2 sebagai penentu lulus atau tidak lulus ya untuk kita. Nah, bagaimanakah caranya? Yuk kita simak bersama. Oke kakak semuanya, di sini untuk mengecek jumlah pesaing kita, ini kalian bisa masuk ke ssjasnbkn.go.id ya. Nah, jadi kita ketik saja ssjasn.bkn, kemudian .go.id, kemudian kita klik enter. Berikutnya, teman-teman di sini kita pilih untuk jenjang pendidikan kita. Ini jenjang pendidikan kita apa? Misalkan saja ini kita cari yang pengelola umum operasional misalkan. Kita pilih untuk pengelola operasional itu kan di sini SD ya. Nah, kalian silakan disesuaikan ijazahnya apa? Apakah S1 atau mungkin juga SHTP, SLTA dan sebagainya sesuai dengan formasi yang kalian lamar. Kemudian kita pilih program studi. Ini adalah kita misalkan yang disyaratkan itu adalah sekolah dasar umum misalkan. Kemudian di sini instansinya ini kita ketikkan yaitu daerah masing-masing ya. Setelah itu kita pilih jenis pengadaannya. Ini adalah jenis pengadaan apa? Nah, di sini itu adalah kita cari yaitu coba sebentar ya, ini kita reload dulu, terkadang sistemnya itu error ya. Kita pastikan untuk koneksi internet ini lancar. Nah, ini ya. SD, kemudian di sini untuk P3K-nya lah, misalkan P3K teknis ya. Kemudian kita klik cari. Nah, berikutnya kita tunggu prosesnya. Nah, sekarang ini sudah muncul ya. Ini adalah untuk data formasi dan juga jumlah pesaing kita. Nah, di sini tentunya banyak sedikitnya data yang ditampilkan itu sesuai dengan banyak sedikitnya informasi yang dibuka. Nah, ada dua halaman ya. Kita coba halaman berikutnya. Nah, kita lihat itu adalah misalkan ya, di sini adalah nanti teman-teman silahkan dilihat untuk caranya itu disesuaikan dengan daerah masing-masing. Misalkan di sini untuk pengelola umum operasional yaitu berdasarkan ijazah SD ya yang ada di instansi pemerintah ini. Kemudian untuk penempatan unit kerja di Dinas Pendidikan, Korwil bidang pendidikan ini ya. Kemudian di sini untuk jumlah peserta, jumlah formasi dulu. Jadi di sini untuk yang pertama itu yang kita perlu ketahui itu adalah ini untuk pengadaan P3K teknis, kemudian di sini penghasilannya nanti untuk ijazah SD itu kan 1.900.000 ada ya. Cukuplah kebutuhan itulah jumlah formasinya. Formasinya 1 untuk penempatan di Korwil bidang pendidikan kecamatan ini. Kebutuhan 1, kemudian tahap 2. Nah, tahap 2 itulah jumlah formasi di tahap 2 yang saat ini ada. Itulah jumlah formasi 1 kan. Nah, tahap 2 itu yang di sini MS itu memenuhi syarat. Submit itu yang melakukan pendaftaran sampai dengan submit, sampai dengan resiko pendaftaran. Nah, di sini jumlah yang submit itu ada 16 ya, 16 peserta yang submit P3K tahap 2 untuk formasi P3K teknis pengelola umum operasional yang penempatannya ada di sini. Nah, yang MS itu adalah yang memenuhi syarat alias yang ikut seleksi kompetensi. Jadi ada 14. Kalau misalkan kalian itu melamarnya di sini, misalkan mengelola pengelola operasional, kemudian untuk penempatan di sini, maka teman-teman nanti saingannya berapa jumlahnya, yaitu 13 ya. Yang satu kita, yang 13 adalah saingan kita. Nah ini. Kemudian contoh lain, ini adalah untuk di Korwil ini ya. Mantingan misalkan. Nah di sini formasinya juga cuma 1. Kemudian pesaing kita itu ada 7. Kemudian di sini ada pesaingnya 13. Pesaingnya ada 20 ya. Nah itulah untuk cara melihat pesaing kita. Kemudian di sini bahkan malah ini lebih ngeri lagi ya. Jadi informasinya itu hanya ada 1 yaitu di kecamatan ini ya, di perkotaan ini.
jumlah formasinya 1, kemudian pesertanya 59 ya. Jadi nanti tentunya yang lulus ya cuma 1 kan. Jadi siapapun nanti yang lulus telah yang mendapatkan peringkat terbaik atau peringkat yang tertinggi. Dan ini contohnya seperti ini, silakan teman-teman nanti bisa dicek ya. Nah mungkin teman-teman ingin mengecek lagi, misalkan kita pakai ijazah yang SMA ya. Misalkan di sini kita ijazahnya SLTA misalkan, kemudian di sini sekolah menengah umum, kemudian kabupatennya bolehlah diganti. Misalkan di sini kita cari, misalkan di sini kita berkunjung ke Kota Bekasi ya, seperti kakak teknis disesuaikan ya guru teknis atau kesehatan. Kemudian kita cari, nah maka akan ditampilkan seperti ini. Nah kalau di sini jumlah formasinya banyak ya. Nah ini operator layanan operasional ini adalah pemerintah Kota Bekasi di UPT Kebersihan ya. Di sini jumlah kebutuhannya 14, kemudian untuk tahap 2 yang memenuhi syarat alias yang ikut seleksi kompetisi ada 83 peserta. Jadi di sini 83 peserta memperebutkan jumlah kebutuhan yang jumlahnya ada 14. Tentunya kalau misalnya seperti ini nanti peluang lulusnya itu lebih besar ya. Karena apa? Karena jumlah formasi terbilang cukup besar ya. Kemudian ini adalah nanti berpotensi menjadi formasi kosong ya. Misalkan ini, yang di UPTD pengawasan jalan ini adalah formasinya ada 4. Nah di sini yang mendaftar 1 pun itu TMS ya. Di sini tidak ada yang ikut seleksi. Nah otomatis nanti akan bisa yaitu ditempati oleh peserta optimalisasi ya. Nah ini. Kemudian di sini juga nggak ada yang lamar, ini nggak ada pesaing ya. Kemudian di sini jumlah formasi ada 5. Kemudian untuk jumlah peserta yang ikut seleksi kompetisi ini adalah 2. Tentunya nanti masih akan ada sisa formasi ya, yaitu ada 3 sisa formasi. Kemudian di sini juga ada formasi 2, kemudian di sini untuk pelamarnya nggak ada ya, nggak ada pelamar. Di sini ada pelamar 2 namun TMS, sehingga formasi 4 ini nanti kemudian kosong, bisa jadi nanti formasi yang kosong itu akan ditempati oleh pelamar yang dari unit penempatan lain. Nah misalkan di sini katakanlah dari 14 formasi, ini kan nanti juga 14 ya yang lulus, maka sisanya ini nanti bisa jadi mereka itu akan menempati formasi yang ada di sini. Atau menempati formasi yang di bawah tadi yang masih kosong. Atau di sini ini kan juga masih ya nanti, masih ada 3 formasi kosong. Ketika 5 peserta lulus, masih ada 3 formasi yang kosong diisi oleh peserta yang ada di sini. Nah itu coba teman-teman silakan dicek untuk jumlah pesaingnya berapa. Semoga nanti sangat menguntungkan ya untuk kita bersama.